Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor atau misteri. Yang baru bergabung di channel Yadi Aindo, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video horor terbaru atau misteri dari Yadi Aindo. Mendaki di Gunung Larangan. Awal, di salah satu sekolah di Jakarta, semua murid kelas 12 sedang berbaris rapi di lapangan untuk mengetahui hasil ujian sekolah mereka. Semua murid nampak tidak sabar ingin mengetahui nilai mereka masing-masing, hingga kepala sekolah mulai memberikan pengumuman untuk mereka semua. Selamat untuk kalian semua. Semua murid kelas 12 dinyatakan lulus semua, ucap kepala sekolah sambil bertepuk tangan, dan dibalas tepuk tangan oleh semua murid kelas 12. Alhamdulillah, ucap mereka serempak. Untuk mengetahui hasil nilai kalian bisa melihat di mading. Kepala sekolah kembali ke tempatnya. Para siswa dan siswi itu langsung berlari ke mading untuk mengetahui nilai mereka. Hasil belajar selama 3 tahun di sekolah. Lia, Usna, Diki, Aldi, dan Heru, mereka adalah sahabat sejak 3 tahun lalu. Mereka teman satu kelas dan selalu bersama sampai hari kelulusan. Gimana kalau kita ngerayain lulusan ini sama-sama, ucap Diki antusias. Boleh, selama 2 tahun ini aku nggak keluar rumah sama sekali, fokus belajar doang. Lia menjawab sambil memperlihatkan giginya. Tapi kita mau kemana? Kalau ke pantai aku nggak ikut deh, bosen. Pantai mulu, Usna menjawab sambil manyun. Iya juga sih, bosen kalau cuma ke pantai, mau sekali-sekali kita ke tempat yang kita belum pernah ke sana. Cari suasana baru gitu, Aldi memberi masukan, dan keempat temannya mulai berpikir, gimana kalau kita ke tempat nenek aku? Di sana tempatnya indah, jauh dari keramaian dan pastinya alamnya sangat indah. Heru memberikan ide. Jauh nggak rumah nenek lu? Tanya Lia. Iya, jangan-jangan jauh lagi, timpal Usna. Enggak kok, cuma 4 jam perjalanan, Heru meyakinkan. Mereka mulai berpikir tentang ucapan Heru. Mereka masih bingung karena tidak yakin kalau liburan di desa akan menyenangkan di pikiran mereka. Paling di desa cuma ada sawah dan kali. Tidak ada hal yang menyenangkan untuk mereka lakukan. Desa nenek lu kan sangat terpencil, emang ada apanya liburan ke sana? Diki nampak tidak yakin. Iya, kalian pasti betah deh di sana. Oh iya, walaupun tempatnya terpencil, tapi di sana ada air terjunnya yang jarang dijamah manusia. Tempatnya masih asri dan alami. Airnya bening dan pemandangan di sana nggak usah ditanya lagi. Pokoknya masih alami. Heru nampak sangat antusias dan meyakinkan teman-temannya. Wah, kayaknya seru tuh. Kita bisa bebas foto sesuka hati, bisa main di air terjun sampai puas dan nggak akan ada yang ganggu. Lia antusias karena Lia adalah tipe anak yang gila foto. Yakin loh, masih asri tempatnya. Dan nggak ada orang lain di sana selain kita. Nanti malah banyak orang nyuci sama mandi di sana. Diki masih kurang yakin. Mereka masih saja berdiskusi karena kurang yakin dengan pendapat Heru, karena mereka ingin liburan ini harus mengesankan dan menjadi kenangan yang tidak akan mereka lupakan. Mereka harus membuat memori seindah mungkin karena hari-hari kedepannya belum tentu mereka bisa berkumpul seperti saat ini. Mereka pasti akan melanjutkan hidup masing-masing, ada yang bekerja dan ada yang melanjutkan pendidikan. Pasti akan sulit bagi mereka walaupun hanya untuk berkumpul seperti sekarang ini.
Setelah melakukan diskusi yang alot, akhirnya mereka memutuskan untuk menyetujui pendapat Heru. Oke, aku setuju, ucap Lia. Gue juga sama. Kalau Lia setuju, gue juga sama, Usna ikut berbicara. Gimana dengan kalian berdua? Setuju kayak anak-anak cewek apa gimana? Ucap Heru memastikan. Ya udah, kita juga setuju deh, ucap Aldi, lalu dibalas anggukan oleh Diki. Oke, berarti deal, kita berangkat hari Minggu ini ya, Heru bersemangat. Oke, jawab mereka serempak. Akhirnya mereka menyetujui keinginan Heru karena mereka juga sangat menginginkan suasana baru yang tidak mereka temui di kota Jakarta. Hari Minggu pun tiba. Hari yang mereka tunggu-tunggu untuk berangkat liburan bareng. Kalian di mana sekarang? Heru mengirim pesan WhatsApp di grup bersama keempat temannya. Bentar lagi gue on the way. Tunggu di tempat biasa dulu, Usna membalas. Oke, gue juga tunggu kalian di tempat biasa. Hati-hati di jalan, balas Heru lagi. Setelah kurang lebih 30 menit, Heru menunggu, akhirnya keempat temannya datang juga. Mereka datang dan membawa keperluan mereka masing-masing. Udah siap kalian? Tanya Heru. Udahlah, orang kita udah pada bawa koper gede gini masih ditanya lagi. Gimana sih lu? Jawab Usna. Ya kan gue cuma nanya. Gak usah cemberut juga kali. Heru mencolek tangan Usna. Gimana? Apa lu udah ngabarin nenek lu kalau kita akan kesana sekarang? Ucap Aldi. Kalian tenang saja, semua sudah beres. Nenek gue udah tahu dan dia sudah menyiapkan kamar buat kita semua. Biar nanti pas kita nyampe bisa langsung istirahat, jawab Heru. Oke deh kalau gitu, kita berangkat sekarang juga. Aldi langsung memasukkan kopernya ke bagasi dan diikuti keempat temannya. Gue sama Aldi depan ya, gue yang nyetir, Diki sama cewek-cewek di belakang saja. Heru langsung duduk di kursi kemudi. Terserah lu aja deh, jawab Diki. Mereka pun berangkat ke rumah neneknya Aldi. Bersenang-senang dan bernyanyi di dalam mobil sambil mengusir rasa jenuh. Setelah lelah bernyanyi, mereka akhirnya tidur kecuali Heru yang masih fokus di kursi kemudi. Dia masih fokus menyetir agar segera sampai di tempat tujuan mereka. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, ada sedikit gangguan selama perjalanan mereka. Ada apa, Her? Kok tiba-tiba berhenti? Tanya Aldi yang terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba bannya kempes nih. Nggak tahu kenapa, jawab Heru sambil garuk-garuk kepala. Kok bisa sih? Apa tadi nggak lo cek dulu sebelum berangkat? Aldi sedikit marah. Tadi udah gue cek. Sekarang lo bantuin gue aja deh. Mereka pun turun dari mobil. Setelah masalah kecil itu selesai, mereka kembali ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda. Kita lanjut ya, ucap Heru. Iya, lebih hati-hati deh lu nyetirnya, Aldi memberi nasihat untuk Heru. Siap, Heru langsung menyetir mobil dan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah gangguan kecil itu, mereka melanjutkan perjalanan yang semula terbangun, kini perlahan mereka kembali tertidur seperti tadi. Dan Heru masih berkutat di belakang kemudi dan kembali fokus ke jalanan. Setelah menempuh perjalanan selama 5 jam, karena mobil ban kempes, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Mereka sampai di perbatasan desa tempat nenek Heru tinggal, dan mereka pun terbangun karena Heru membangunkan mereka. Apa kita sudah sampai ke rumah nenek lu? Tanya Usna. Bentar lagi kita nyampe, jawab Heru. Kalian lihat deh pemandangan sekitar sini, tambah Heru sambil melihatkan ke depan. Apa sih? Masih ngantuk nih. Lia masih belum sepenuhnya sadar karena tadi sepanjang perjalanan dia tidur sangat lelah. Mereka berempat serempak melihat keluar mobil dan betapa terkejutnya mereka karena pemandangan di sekitar sini sangat bagus dan asri.
Mereka lalu membuka kaca mobil dan menghirup udara segar di luar. Gila, udaranya seger banget. Diki sangat kagum dengan desa ini. Benar, hawanya juga adem banget nih. Nggak kayak di kota panas. Lia menimpali ucapan Diki. Wah, nggak sia-sia juga kita jauh-jauh ke sini. Benar-benar menakjubkan pemandangannya. Usna sangat terpukau dengan apa yang dia lihat. Desa yang ditinggali oleh neneknya Heru bernama Desa Cendana. Desa ini memang sangat jauh dari keramaian karena tempatnya di pedalaman, dan untuk sampai ke desa ini harus melewati alas jati sekitar 5 meter dari jalan raya. Desa ini juga dikelilingi oleh gunung-gunung yang sangat indah. Lengkap sudah suasana indah di desa ini. Desa ini dinamakan Desa Cendana karena dahulu kala ada seorang putri raja yang bernama Cendana yang dimakamkan di desa ini. Karena dia diusir dari kerajaan atas kesalahannya sendiri, sehingga dia menikah dengan salah satu pemuda di desa itu. Hingga saat ini, desa itu dikenal dengan Desa Cendana. Masih berapa lama nyampe rumah nenek lu? Tanya Usna tidak sabar. Itu di depan rumah. Paling pojok adalah rumah nenek gue. Heru menjawab sumringah. Akhirnya setelah melewati perjalanan yang melelahkan, mereka sampai juga ke rumah nenek Heru. Tempat yang asing bagi mereka kecuali Heru. Tapi kesan keindahan yang mereka dapatkan di desa ini. Akhirnya kalian sampai juga. Silakan masuk. Nenek Heru mempersilakan mereka masuk dan langsung memeluk cucunya. Sudah lama tidak bertemu. Perkenalkan, saya Nenek Anggah, neneknya Heru. Kalian bisa panggil saya Nek Gah. Lanjut nenek memperkenalkan diri. Ini teman-teman sekolah Heru, Nek. Ini Diki, Aldi, Usna, dan juga Lia. Mereka menjabat tangan Nek Anggah satu persatu dan memperkenalkan diri. Kalian istirahat dulu di sini. Nenek mau masak dulu. Nanti kalau sudah matang, nenek langsung panggil kalian dan kita bisa makan sama-sama. Nenek langsung pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan untuk Heru dan teman-temannya. Mereka sampai pada sore hari dan langsung disambut oleh hawa dingin yang sangat menusuk karena desa ini memang berada di dekat gunung. Mereka langsung istirahat merebahkan diri di kamar masing-masing. Ada 2 kamar yang mereka tempati, satu kamar untuk para cowok dan satu kamar untuk cewek. Lia, mandi yuk. Badanku udah lengket semua nih. Udah benar-benar nggak betah. Usna merasa badannya sangat lengket. Ya udah, ayo. Aku juga mau mandi, jawab Lia. Kita ke kamar para cowok saja, nanti si Heru di kamar kamu mandi. Kalau mau nanya si nenek, aku masih sungkan, kata Usna. Akhirnya mereka mandi walaupun terpaksa karena tidak ada kamar mandi dalam di rumah. Mereka harus ke sungai untuk mandi. Jarak sungai dan rumah Nek Enggah memang tidak jauh, tapi sangat merepotkan sekali untuk mereka yang sudah terbiasa mandi di rumah. Gimana Her? Kapan kita berangkat ke air terjun itu? Lia sudah tidak sabar ingin melihat air terjun yang baru dikatakan Heru. Gimana Her? Kapan kita berangkat ke air terjun itu? Lia sudah tidak sabar ingin melihat air terjun yang Heru bilang masih sangat asri dan jarang dijamah manusia. Besok kita pergi pagi-pagi, kita berangkat. Tapi gue nanya nenek dulu. Soalnya gua sendiri belum pernah ke sana, kata Heru sambil garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Gimana sih lu? Aldi mulai emosi. Gua memang belum pernah ke sana, tapi air terjun itu sudah sangat terkenal di desa ini, kata Heru. Emang di mana tempat air terjun itu? Jauh nggak dari sini? Tanya Lias mulai penasaran. Nah, itu dia yang jadi tantangan buat kita. Air terjun itu ada di atas gunung itu. Kita bisa mendaki gunung dan menikmati air terjun itu, Heru menjelaskan kepada teman-temannya. Wah,
Seru tuh, udah lama kita nggak naik gunung. Diki antusias. Mereka berlima adalah anggota pecinta alam di sekolahnya. Jadi naik gunung sudah biasa bagi mereka. Mereka adalah anak-anak muda yang ingin tahu banyak hal dan suka merasa tantangan untuk melakukan hal baru yang belum pernah mereka lakukan. Gak sia-sia kita kesini, pasti kita dapat pengalaman baru. Dan pastinya di gunung itu jarang sekali ada orang yang mendaki karena tempatnya yang terpencil dan daerahnya yang tidak terkenal seperti gunung-gunung yang pernah kita taklukkan. Aldi terlihat sangat bersemangat karena tahu akan mendapatkan pengalaman baru. Oke, besok kita berangkat dan aku akan memberitahukan nenek biar kita juga bisa bawa bekal ke sana. Heru juga sama dengan teman-temannya, dia sudah tidak sabar menunggu hari esok. Selesai mandi, mereka kembali ke rumah nenek dan setelah mereka kembali ternyata masakan nenek sudah matang dan mereka tersenyum bahagia karena memang mereka sudah sangat lapar. Makanlah yang banyak, pasti kalian lapar, ucap nenek enggah yang dibalas anggukan oleh Heru dan teman-temannya. Pasti Nek, kita memang sangat lapar, jawab Heru sambil tersenyum. Mereka makan dengan lahapnya karena masakan Nek Enggah memang sangat enak dan khas masakan desa yang jarang sekali mereka temui di kota. Selesai makan, berpikir kalau dia ingin memberitahukan neneknya kalau dia dan keempat temannya ingin ke air terjun yang ada di gunung dekat dengan rumah neneknya. Nek, Heru mau ngomong. Heru sambil menatap teman-temannya yang dibalas anggukan tanda mereka setuju. Heru izin ke neneknya. Ada apa nak? Ngomong saja. Wajah nenek terlihat menenangkan. Besok Heru dan teman-teman ingin pergi ke air terjun di atas gunung itu. Kita pengen tahu keindahan air terjun itu. Heru menatap neneknya berharap mendapat jawaban yang dia inginkan. Apa? Kamu mau ke air terjun merah? Mau ngapain kamu? Kamu tahu tidak warga desa sini tidak ada yang berani untuk ke sana. Apalagi kamu dan teman-temanmu anak baru kemarin. Jangan coba-coba ke sana. Kalau kalian masih mau selamat, ingat itu, ucap nenek tegas dan penuh penekanan. Tapi kenapa Nek? Ada apa dengan air terjun itu? Dan apa kata nenek tadi? Air terjun merah. Jadi air terjun itu namanya air terjun merah. Heru terlihat kaget mendengar apa yang dikatakan oleh neneknya. Iya, air terjun itu namanya air terjun merah. Di sana adalah tempat yang sangat berbahaya. Banyak orang yang tidak kembali setelah ke sana. Banyak yang tersesat di gunung itu dan ada pula yang tenggelam di air terjun itu. Pokoknya tempat itu sangat berbahaya. Sudah banyak memakan korban. Nenek menjelaskan dengan panjang lebar, tapi mereka tetaplah anak muda yang memiliki rasa ingin tahu. Tapi Nek, bukankah warga desa ini dari dulu selalu menceritakan tentang air terjun itu? Mereka bilang tempatnya sangat indah. Heru masih penasaran. Sudah, pokoknya kalian tidak boleh pergi ke sana. Jangan pernah coba-coba kalau tidak mau terjadi apa-apa dengan kalian. Kalau kalian masih tetap keras kepala, lebih baik kalian kembali ke kota saja dan tinggalkan desa ini. Itu yang terbaik untuk kalian. Nenek terlihat marah karena Heru masih ngeyel dan tidak nurut dengan omongannya. Iya Nek, maaf, bukan maksud Heru ngelawan ucapan nenek. Heru menciumi tangan neneknya. Setelah perdebatan itu, nenek langsung masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Entah apa yang terjadi, mereka tidak mengerti sama sekali ada apa sebenarnya. Gimana nih? Masa udah jauh-jauh ke sini kita nggak jadi muncak sih?
Padahal dari sini saja kelihatan bagus banget pemandangannya. Lia manyun dan merasa kecewa. Enggak, kita harus muncak. Lagian gue jadi penasaran tentang air terjun itu. Sampai segitunya si nenek kalau cerita, ucap Aldi. Iya benar, justru itu yang membuat gue makin tertantang. Dan bisa saja si nenek ngarang cerita biar kita nggak pergi ke sana. Diki menimpali. Oke, kita ke kamar saja sekarang dan mikir apa rencana kita besok. Rusna memberikan masukan. Mereka sepakat untuk tetap pergi mendaki gunung dan menemukan air terjun merah itu. Pagi harinya mereka pamit pulang kepada nenek agar nenek tidak curiga kalau mereka mau naik gunung dan mencari air terjun itu. Hati-hati di jalan. Hanya itu ucapan nenek. Sebenarnya Heru tidak enak hati membohongi neneknya, tapi rasa penasarannya lebih besar. Heru melajukan mobil dengan pelan karena masih di area kampung dan jalan yang masih rusak membuat dia harus lebih berhati-hati. Terus ini mobil mau kita taruh di mana? Tanya Usna. Iya, kan nggak mungkin kita muncak naik mobil, Lia menimpali. Tenang, dekat gunung itu ada rumah. Kita bisa titip mobil ini di sana, ucap Heru sambil menunjuk ke depan. Tidak lama sampailah mereka di kaki gunung. Mereka berhenti di rumah warga yang kebetulan tinggal di dekat gunung itu, padahal jauh dari tetangga. Kok cuman ada satu rumah? Padahal seingatku di sini ada banyak rumah, walaupun jaraknya agak jauh dari satu rumah ke rumah lain. Heru nampak bingung setelah mengingat tempat ini masa dulu. Ya elah, lu kan udah lama nggak kesini. Mungkin mereka pindah atau ingin coba hidup di kota. Kan kita nggak tahu, Usna menjawab ucapan Heru. Iya juga sih, Heru mengangguk. Mereka mengetuk pintu rumah yang terbuat dari bambu itu. Sepertinya rumah itu bangunan lama karena terlihat dari kondisi bangunannya. Assalamualaikum, ucap Aldi sambil mengetuk pintu. Lama mereka menunggu, akhirnya seorang nenek membukakan pintu. Ada apa ya? Tanya si nenek sambil melihat mereka satu persatu. Kami mau nitip mobil, Nek. Apa boleh? Kita mau naik ke atas gunung, mungkin nanti sore atau malam kita sudah ambil lagi, tanya Heru sopan. Yakin kalian mau ke sana? Itu tempat sangat berbahaya, apalagi seperti yang kalian bukan orang sini, tanya nenek serius. Iya, Nek. Kita mau ke sana sambil menikmati alam di sini. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Dik, iya kan? Kita akan hati-hati, jawab Diki sopan. Akhirnya si nenek menyetujui keinginan mereka untuk menitipkan mobilnya di halaman rumah sang nenek karena mereka bilang hanya 1 hari saja. Semua peralatan sudah siap kan? Tanya Usna pada Heru. Siap semua, tapi gue nggak bawa tenda karena kita tidak perlu bermalam di gunung ini. Nanti sore pasti kita sudah turun, Heru menjelaskan. Oke, ayo kita berangkat, Usna bicara sangat bersemangat. Mereka hanya anak muda yang ingin menikmati alam, tapi mereka tidak tahu apa yang sudah menunggu mereka di dalam sana. Mereka mengira kalau gunung yang akan mereka daki bukan gunung biasa seperti gunung-gunung yang lain. Gunung ini penuh misteri dan keganjilan. Mereka terlalu bersemangat, bahkan tidak mencari tahu dulu tentang gunung ini, bahkan tidak mendengarkan nasihat orang tua. Wah, bersih banget ya tempatnya. Nggak ada sampah sama sekali, benar-benar bersih. Nggak ada sampah. Dia sangat kagum dengan hutan ini. Mereka tidak tahu kalau memang hutan ini sudah lama tidak dimasuki oleh manusia karena suatu sebab yang hanya orang desa itu yang tahu.
Hutan ini siap merenggut nyawa siapapun yang masuk ke dalam hutan ini. Suara burung banyak banget. Merdu juga suaranya. Mereka sungguh kagum dengan gunung ini. Karena ini masih pagi, jadi banyak burung berterbangan mencari makan ataupun minum, jawab Heru. Suasana hutan ini memang berasa menyeramkan, tapi mereka belum menyadari karena terlalu kagum dengan binatang-binatang yang ada di sekitar mereka. Kok semakin kita masuk ke dalam malah semakin sepi ya? Suara burung dan binatang lainnya kok semakin jarang kita temui sih? Diki semakin menyadari keadaan sekitar. Iya, kamu benar. Kok aneh ya? Lia menimpali ucapan Diki. Tenang saja. Semakin dalam kita masuk semakin bagus kok pemandangannya, percaya deh. Heru meyakinkan sahabatnya. Ya udah, pelan-pelan aja deh jalannya biar enggak terlalu capek juga, ucap Aldi. Mereka tidak menyadari kalau banyak pasang mata yang memperhatikan mereka dari balik pohon. Mereka tertawa bahagia karena sekian lama baru sekarang ada manusia yang berani naik ke gunung ini. Kok perasaanku nggak enak ya, kayak ada yang ngawasin gitu dari tadi, Lia bicara sambil memegang tengkuknya. Enggak lah, itu cuma perasaan lu doang kali. Memang suasana naik gunung kan seperti ini, Heru menenangkan. Istirahat dulu ya, capek nih. Rusna mengeluh. Kita istirahat di batu besar itu dulu ya, Aldi mengarahkan teman-temannya. Mereka pun istirahat dan minum air yang mereka bawa dari rumah Nek Enggak. Mereka ingin istirahat sebentar lalu melanjutkan perjalanan. Aduh, aku pengen pipis nih, gimana dong? Lihat tiba-tiba ingin buang air kecil. Ya, gue nggak berani nemenin pipis. Gimana ya? Usna ikut bingung. Ya udah, biar gue aja yang nemenin. Aldi menawarkan bantuan. Ya sudah, hati-hati ya kalian berdua dan jangan jauh-jauh. Heru memberi peringatan agar mereka berhati-hati. Oke, kalian tenang saja, jawab Lia. Aldi dan Lia berangkat mencari tempat yang aman agar Lia bisa cepat menunaikan hajatnya. Gue tunggu di sini, lu pipis di situ aja, pengen jangan jauh-jauh ya, ucap Aldi. Lu jangan kemana-mana. Lia langsung mencari tempat yang aman. Tiba-tiba datang kabut yang cukup tebal sehingga menghalangi penglihatan mereka. Lia dan Aldi pun panik karena mereka hanya berdua dan terpisah dengan teman-temannya. Al, lu masih di situ kan? Ucap Lia panik dan ketakutan. Iya, cepetan deh biar kita bisa cepat balik. Takut kabutnya makin tebal nih. Aldi berteriak agar Lia mendengarnya. Suasana semakin mencekam, hari sudah agak siang tapi mendung malah datang dan kabut semakin tebal menutupi penglihatan mereka, membuat mereka semakin panik. Gimana? Udah selesai? Tanya Aldi. Udah, tapi gimana nih kita baliknya? Gue takut kita nyasar, kabutnya juga tebal banget. Kita nggak tahu kondisi di depan. Lia sangat ketakutan. Gimana ya? Apa kita tunggu sampai kabutnya hilang dulu, baru kita kembali ke tempat tadi? Lagian kita kan nggak bisa lihat jalan karena tertutup kabut. Aldi memberi saran. Terserah lu deh, tapi pasti mereka khawatir dengan kita kalau kita lama nggak kembali. Lia duduk sambil memeluk lutut karena merasa takut. Duh, gimana ya ini? Kita harus apa dong? Aldi juga bingung. Suara apa itu, Al? Dia menangis ketakutan. Aku juga nggak tahu. Aldi pun merasakan hal yang sama.
Suara itu semakin mendekat dan terdengar menakutkan. Astagfirullah, itu lo lihat di atas pohon. Lia melihat ke atas pohon yang ditunjuk oleh Aldi. Ternyata di sana ada kuntil anak yang sedang duduk di atas pohon sambil tertawa cekikikan dengan suara khasnya yang melengging. Di, gue takut. Ayo kita pergi dari sini. Dia semakin terisak karena ketakutan. Ayo kita lari, pegang ransel gue, jangan sampai lepas. Kita tidak boleh pisah. Aldi langsung berlari. Emang lu tahu jalannya? Kan kabutnya tebal banget. Jarak pandang kita cuma 1 meter. Sambil terus mengikuti langkah Aldi dan terus memegang erat ranselnya. Udah, pokoknya kita menjauh dulu dari makhluk sialan itu, ucap Aldi. Al, gue capek. Kita istirahat dulu ya. Yuk. Lagian kita juga udah jauh dari tempat tadi. Dia berhenti sambil ngos-ngosan. Ya udah, kita berhenti dulu. Aldi langsung duduk di pinggir Lia. Mereka tidak tahu kalau permainan baru dimulai. Penampakan itu hanya awal dari teror mereka dan teror yang sebenarnya dan sesungguhnya sudah menanti mereka semua. Al, kok tempat ini beda ya? Nggak seperti yang kita lewati tadi. Kayaknya kita nggak lewat sini deh. Lia mulai panik. Iya benar, walaupun tertutup kabut, tapi gue masih bisa ngenali tempat yang tadi kita lewatin, jawab Aldi sambil melihat sekeliling. Sepertinya Aldi dan Lia mulai sadar kalau mereka sudah tersesat dan semakin jauh dari teman-temannya, membuat mereka semakin panik dan ketakutan karena mereka juga baru pertama kali naik gunung ini. Salah mereka tidak mencari tahu dulu tentang gunung ini, mengingat gunung ini sangat awam bagi mereka. Bahkan mungkin banyak orang yang tidak mengetahui keberadaan gunung ini. Al, gue takut. Ayo kita pulang. Kita sudah tersesat. Lia menangis sejadinya. Sabar Lia, kita pasti pulang setelah kabut ini hilang. Kita akan cari teman-teman kita sampai ketemu. Aldi berusaha menenangkan Lia walaupun dia sendiri ketakutan. Suara apa itu, Al? Tanya Lia langsung berdiri. Sepertinya suara gamelan, jawab Aldi. Ayo kita pulang. Lia semakin menangis. Ayo kita pergi dari sini. Tempat ini tidak aman. Aldi langsung berjalan diikuti Lia. Ingat, pegang terus ransel gue, jangan sampai lepas. Kita harus terus bersama, jangan sampai kita pisah. Aldi mengingatkan Lia dan dibalas anggukan oleh Lia. Mereka terus berjalan menyusuri hutan ini dan mencari teman-temannya. Mereka hanya berharap bisa bertemu dengan teman-temannya dan langsung turun dari gunung itu. Penyesalan mulai mereka rasakan karena mereka bandel dan tidak mendengarkan nasihat Nek Enggah. Mereka terlalu bersemangat bahkan tidak memikirkan resiko yang akan mereka alami. Waktu terus berjalan. Aldi dan Lia sudah berjalan cukup lama, tapi mereka belum juga menemukan ketiga temannya. Mereka mulai frustasi dan kelelahan. Al, gue lapar. Dari tadi pagi kita belum makan sama sekali. Lia kembali duduk. Sama gue juga lapar. Tapi kita mau makan apa? Kan logistik dibawa sama Heru. Aldi pun ikut duduk. Gue bawa roti kok di dalam tas. Kita makan itu aja ya buat ganjel perut, ucap Lia. Untung kita bawa minum masing-masing jadi nggak kehausan apalagi dehidrasi. Aldi meminum air yang mereka isi dari rumah Nek Enggah. Tapi kita harus cari air. Punya gue udah tinggal setengah. Kita kan tidak tahu sampai kapan ada di hutan ini, jawab Lia. Iya, lu bener. Kita harus cari air lagi setelah ini. Kita istirahat dulu di sini. Aldi langsung memakan roti dari Lia. Aldi dan Lia istirahat di bawah pohon yang rindang. Kabut pun sudah mulai menghilang dan jarak pandang mereka normal kembali. Mereka bisa melihat sekitar dengan jelas.
Hujan, Al, gimana nih? Mereka semakin panik. Gak apa-apa, lagian gak deres kok hujannya. Mereka masih bertahan di bawah pohon. Lo lihat ke sana deh, itu ada goa. Kita ke sana dulu, kayaknya hujannya bakal deres nih. Sambil berdiri dan berjalan ke arah goa yang tadi ia tunjuk. Kita kumpulin ranting dulu, nanti bisa buat api unggun biar hangat, perintah Aldi. Ya, mumpung belum deras hujannya, mereka langsung mencari ranting yang masih kering agar tidak kedinginan di dalam goa itu. Saat sedang memungut ranting, Aldi seperti melihat ada orang duduk di atas batu yang agak besar. Karena penasaran, Aldi pun mendekati wanita itu. "Kamu siapa? Apa kamu salah satu pendaki di sini?" tanya Aldi karena perempuan itu tidak menjawab. Akhirnya Aldi kembali bertanya. "Apa Mbak juga tersesat?" tanya Aldi lagi agak keras karena merasa mungkin perempuan ini tidak mendengar karena suara hujan. Wanita itu masih diam di tempat, tapi sesekali terdengar seperti orang bernyanyi tapi sangat pelan. Lalu tiba-tiba wanita itu menoleh pada Aldi sambil menyeringai. "Setiap manusia yang masuk ke sini tidak akan bisa keluar lagi." Langsung tertawa cekikikan dan berubah menjadi kuntil anak yang tadi dia lihat. "Ah!" Aldi langsung berlari ke goa tadi dan ternyata di sana sudah ada Lia. "Loh, kemana saja sih? Gue cari dari tadi, kok nggak ada?" Lia langsung memberondong Aldi dengan banyak pertanyaan. Tadi gue habis cari kayu agak jauh sana." Sambil garuk-garuk kepala. "Terus mana kayunya? Kok nggak bawa apa-apa?" Dia bertanya lagi. "Itu tadi kayunya masih kena hujan jadi gue nggak bawa. Kan percuma, nggak akan bisa nyala," ilah Aldi. Aldi sengaja tidak jujur pada Lia karena Aldi tahu Lia pasti akan menangis dan semakin takut, dan itu akan memperburuk keadaan. Mereka tidak akan bisa berpikir jernih karena hanya merasa ketakutan. Di tempat lain, ketiga teman Aldi dan Lia sudah mulai gelisah karena mereka belum juga kembali, padahal mereka hanya izin pipis sebentar. "Kok mereka belum juga kembali ya? Gue jadi khawatir nih." Usna merasa cemas. "Mungkin sebentar lagi mereka kembali. Kita tunggu saja." Di sini Heru menenangkan teman-temannya. 15 lagi. Kalau mereka belum juga kembali, kita cari mereka sama-sama. Diki mengambil keputusan. Mereka masih menunggu Aldi dan Lia di tempat terakhir mereka terpisah dan berharap mereka akan cepat kembali agar mereka bisa melanjutkan perjalanan ke air terjun merah dan bisa bersenang-senang di sana sambil menghilangkan rasa lelah. "Gimana nih? Mereka belum